Bab 119. Selamat atas pernikahanmu. Salah paham. Obrolan antara anak dan ibu masih berlanjut. Ibu Shirley memahami maksud putri sulungnya yang belum yakin pada dirinya untuk bisa menerima orang baru dalam hidupnya. Ia pun meyakinkan putri sulungnya sambil meraih kedua tangan Felty. Nak, kesalahan kemarin memang benar karena kecerobohanmu. Karena kamu lebih mementingkan kesibukanmu dibanding lebih meluangkan waktumu untuk Aldo, hingga pada akhirnya pernikahan kalian hancur. Nah, dari kejadian itu ibu yakin kamu pasti belajar untuk tidak akan mengulangi kejadian yang sama. Sang ibu memberi nasihat. Ada benarnya juga apa yang dibilang ibu. Felty pun termenung dan memahami setiap nasihat sang ibu. Jelas kalau saat ini pikirannya semakin kacau dengan perasaan yang tak menentu. Ibu Shirley menatap penuh keyakinan wajah putri sulungnya. Ibu perhatikan. Nak Altar itu pria baik. Walaupun dia humoris, tapi dia sangat dewasa dalam menyikapi sebuah masalah. Kok malah bahas Altar sih Bu? Protes Felty. Pasalnya si janda muda itu selalu sensitif setiap mendengarkan nama pria yang selalu memikirkannya itu. Emang selain Altar, emangnya ada pria lain yang dekat sama kamu? Sang ibu langsung memastikan. Gak ada sih Bu. Jawabnya pelan. Berarti ibu tidak salah. Kalau kamu sekarang kamu lagi dekat dengan Nak Altar. Goda sang ibu sambil tersenyum. Apa sih Bu? Terlihat tersipu-sipu. Nak Altar ganteng. Dia pria baik. Badannya juga tidak jauh beda kekarnya dengan badan suami adikmu. Otak sang ibu sedikit sensitif dengan kekekaran tubuh menantu bungsunya. Felty mengangkat salah satu sudut alis matanya tanpa berkata apa-apa, setelah mendengar ocehan ibunya. Aku belum memikirkan itu Bu. Masih banyak lagi yang harus aku pikirkan. Felty mengelak dari kenyataan yang sesungguhnya. Dan saat itu, di waktu yang bersamaan Basten dan Canary pamitan untuk pergi ke rumah almarhum kakeknya. Setelah itu, sang ibu dan si anak kembali ke dalam rumah. Dan memang hari ini ialah pembahasan tentang pernikahan Valdi oleh keluarga besar Pak Aguso. Sehingga Felty yang biasanya tidak suka ngumpul bareng keluarga atau kerabat, ia pun ikut gabung di sana. Karena putri dari saudari ibu Shirley yang bernama Sena, akan melangsungkan pernikahannya dengan Valdi. Dan saat ini mereka sedang membahas dan memilih model gaun yang cocok untuk mereka pakai pada saat pernikahan putri ibu Sena. Selanjutnya, ada Nak Altar. Sapanya kepada cowok yang telah berhasil membuat putri sulungnya mulai membuka hati untuk seorang pria. Walaupun belum sepenuhnya dilihat orang, tapi sang ibu sudah curiga. Iya Bu. Jawab Altar sambil menundukkan kepalanya. Felty. Seruan sang ibu kepada si sulung. Iya Bu. Jawab Felty dari ruang sebelah. Aku mau ketemu sama Basten Tante, bukan sama Felty. Altar mengelak, walaupun niatnya ingin bertemu dengan Felty. Tapi karena rasa gengsinya, ia memberikan sebuah alasan yang bisa membuat keluarga besar Pak Aguso tidak curiga. Di waktu yang bersamaan, Felty pun tiba dan saat ia melihat sosok pria yang berhasil membuatnya tidak tidur semalaman. Karena wajah pria yang bernama Altar itu selalu terbayang di depannya dan semakin membuat perasaannya bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Jika seandainya mereka bisa menjalin hubungan, apakah Altar bisa menerima dan memahami kelak jika dia lalai dalam hubungan yang akan mereka jalani?
Tapi kali ini wajah Altar yang biasanya senang dan senyum saat menyambut kehadiran Velti, saat ini terlihat kurang bersemangat. Hatinya terasa sangat sakit dan hancur. "Selamat ya Velti," ucap Altar dengan wajah datar, sambil mengulurkan tangannya. Hah, wajah Velti yang tadinya senang dengan kehadiran Altar, walaupun tidak terlalu nampak, seketika ia terkejut. "Selamat untuk apa?" Sambil mengerutkan keningnya. "Selamat atas pernikahan kamu." Dengan nada yang sangat berat untuk mengucapkan kata-kata itu, sambil melepaskan tangannya dari tangan Velti yang masih bersalaman. "Apa?" seruan semua orang yang berada di ruangan itu termasuk Velti, sebab ucapan Altar berhasil membuat mereka semua terkejut. Tanpa basa-basi, mereka pun kembali melanjutkan obrolan mereka. Dan ucapan itu tidak terlalu mereka tanggapi, karena pada kenyataannya yang akan menikah dengan Valdi itu ialah putri dari saudari Ibu Shirley. Sementara Altar yang belum tahu yang sesungguhnya, ia malah salah mengartikan perencanaan pernikahan yang sedang direncanakan oleh keluarga besar Pak Aguso saat ini. 2 hari kemudian, Velti terlihat sudah mulai menerima orang baru dalam hidupnya. Tempat curhat biasanya kepada sang ibu. Kali ini ia sering dan lebih memilih adiknya untuk memandikan tempat curhatnya. Walaupun pada kenyataannya sang ibu lebih memberikan nasihat bijak daripada adiknya. Setelah pertemuan singkat itu kemarin dengan Altar di rumah mereka, Velti sangat enggan menjawab telepon dan membalas chattingan dari Altar. Dan hal itu dikarenakan di saat ia membuka hatinya untuk orang baru. Dan saat itu juga kelalaiannya yang telah membuat hubungannya dengan Aldo berakhir selalu terbayang-bayang olehnya. "Lagi ngelukis apa itu, Dek?" tanya Velti. Yang seharusnya gak perlu ditanya, sebab lukisan yang sedang dilukis oleh Canari ialah pantai. "Oh, ini Kak lagi ngelukis burung Garuda. Tumben pagi-pagi sekali Kakak udah kesini. Untung saja kami udah siap main." Ucap Canari membuat wajah Velti geram. "Dasar manusia mes asterisum." Sambil mendorong kening adiknya, Canari kembali melanjutkan kegiatannya, sementara Velti terbayang lagi di benaknya saat Altar mengucapkan selamat atas pernikahannya, dan baru pertama sekali di situ ia melihat wajah tampan Altar merah padam karena malu. Tidak terasa waktu sudah mau setengah jam saat Velti tiba di kediaman almarhum kakek Joko. Tiba-tiba suara Basten mengejutkan Canari yang sedang fokus melukis. "Halo. Kalau tidak salah, setengah jam yang lalu ada yang mesan kopi. Tapi kok belum nyampe ya?" seru Basten yang sedang fokus membaca berita di tablet mininya. "Oh iya, aku lupa Mas," jawab Canari sambil tersenyum. "Jangan marah-marah dong. Kalau sama ibu hamil itu harus baik-baik aja." "Ya udah deh, aku bikin sekarang. Sekalian buatin teh untuk Kakak," sahut Canari langsung pergi menuju dapur untuk bikin kopi sama teh. Saat itu Velti ingin sekali rasanya bertanya kepada Basten tentang kabar Altar. Hal yang aneh memang, sebab menanyakan kabar itu langsung kepada yang bersangkutan, sangatlah gampang. Tapi rasanya enggan sekali, bahkan menjawabnya atau membalas chattingan dari Altar pun ia segan. Tidak lama kemudian, kopi sama teh akhirnya tiba, dan langsung ditaruh di atas meja. "Hello baby," sapa Velti sambil mengelus perut adiknya yang sudah buncit. "Udah berapa bulan Dek?" "Minggu depan masuk 7 bulan Kak." "Oh, iya Kakak mau cerita apa?"
Perkataan adiknya membuat Velty terkejut. Pasalnya sedari tadi Velty belum mengatakan bahwa ia akan cerita. Walaupun sebenarnya tujuan Velty datang ke rumah itu dan menemui adiknya hanya untuk bercerita, tapi kenapa bisa Canari tahu apa yang ada di dalam hati Velty? Cerita apaan sih, Dek? Velty sedikit terlihat gugup. Itu, si dia loh, Kak. Si dia siapa sih, Dek? Aneh deh. Velty pura-pura tidak tahu. Kakak tuh yang aneh. Akhir-akhir ini kenapa kakak cuekin dia? Telepon, chat juga gak dibalas. Kalau kakak memang gak suka, kakak tinggal bilang aja. Jangan suka menggantung perasaan orang, Kak. Itu sangat kejam dibanding yang lainnya. Canari langsung menyambar kakaknya dengan sebuah saran. Karena hari kemarin, Altar telah menceritakan dan menanyakan mengapa Velty tidak meresponnya lagi. Panggilan telepon tidak dijawab, dan chattingan juga tidak dibalas. Velty memilih diam, sebab tujuan kedatangannya bukan untuk meminta nasihat, tapi hanya untuk curhat. Namun secepat itu adiknya langsung menyambar dia dengan nasihat. Kakak belum siap untuk menjalin hubungan yang baru, Dek. Mungkin adek tahu alasannya. Tanpa basa-basi, Velty langsung angkat bicara. Lanjut ke bab berikutnya.